92,4 Del FM Connecting You to Toba. Bersama saya Evangelis Godlivio Yakinto di Renungan Rohani Kristen. Teman Del yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu. Engkau telah menolong kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan sukacita. Tidak ada satupun kurang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, dan hamba-hamba-Mu yang mendengar akan firman-Mu. Biarlah Engkau memampukan kami untuk mengerti, dan kami boleh hidup memuliakan Engkau, dan kami terus hidup diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman Del yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 35 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Teman Del yang diberkati oleh Tuhan, tema khotbah atau renungan kita hari ini adalah kuatkanlah hatimu, jangan takut. Teman Del yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita melihat firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya untuk menyerukan kepada bangsa Israel agar jangan takut dan menguatkan hati mereka. Mengapa perlu menyerukan untuk kuatkan dan jangan takut? Karena ternyata sedang ada suatu persoalan yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu bangsa Israel mengalami serangan dari bangsa Asyur. Hal inilah yang membuat bangsa Israel takut dan tawar hati, serta mungkin mereka berpikir bahwa Allah yang mereka sembah tidak menolong mereka. Sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan lagu pujian berikut ini. Masih bersama saya, Evangelis Godlivio Yakinto. Dalam hidup ini, orang akan bersorak-sorai dan beria-ria ketika sesuatu yang menyenangkan dialaminya. Itu adalah ekspresi yang wajar. Namun jika yang dihadapi adalah penderitaan dan kesesakan, masihkah ada sorak-sorai dan tawa lepas di dalam diri? Justru yang terjadi sebaliknya. Sedih, murung, kecewa, dan putus asa. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka diserang oleh bangsa Asyur. Mereka mungkin merasa sedih, kecewa,
dengan keadaan yang mereka alami. Karena itu teman Del yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang lain, contohnya Nabi Habakuk, di dalam Habakuk 3 ayat 17-18, firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Di sini kita melihat Habakuk pada saat itu juga mengalami hal yang sama. Bangsa Israel sedang mengalami satu krisis, bukan hanya krisis dalam hal penderitaan, tetapi mereka juga mengalami krisis dalam hal ekonomi. Ini juga yang dihadapi oleh Nabi Yesaya. Karena serangan dari bangsa Asyur memungkinkan bangsa Israel pasti mengalami masalah, bukan hanya soal mental, bukan soal hanya ekonomi, tapi psikis mereka pun bermasalah. Maka itu kalau kita lihat di ayat yang keempat, firman Tuhan datang kepada Yesaya supaya menyampaikan kepada bangsa Israel supaya tetap kuatkanlah hati. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang ketiga, mereka tawar hati. Kalau orang tawar hati berarti dia memiliki trauma, mungkin merasa takut yang berlebihan. Karena sebenarnya takut yang berlebihan itu membuat kita justru tidak berkembang. Kita akan minder, kita tidak akan maju. Karena itu firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya untuk menyampaikan kepada bangsa Israel, jangan takut, kuatkanlah hatimu. Dengan keadaan seperti itu, firman Tuhan datang untuk menyerukan supaya mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan pujian berikut ini. 92,4 Del FM Connecting You to Toba, masih bersama saya Evangelis Kutlivio Akinto. Karena keadaan bangsa Israel yang penuh dengan banyak masalah, maka itu Allah memberikan satu janji kepada bangsa Israel agar bangsa Israel untuk kuatkan hati dan jangan takut. Karena apa? Karena sebenarnya Tuhan mau memberitahu kepada bangsa Israel bahwa masih ada Tuhan yang bersama mereka. Ini berarti Tuhan memberikan pengharapan bahwa Allah akan selalu bersama mereka. Allah akan mengembalikan keadaan mereka yang sedih menjadi sorak-sorai. Teman Del yang diberkati oleh Tuhan, dalam konteks kita sekarang pandemi COVID-19, banyak orang kehilangan pekerjaan. Para siswa dan mahasiswa mulai bimbang dengan masa depan. Banyak orang sulit mencari pekerjaan. Tapi bukan hanya sulit mencari pekerjaan, tapi banyak juga yang masih bergumul dengan pasangan hidup. Bukankah ini juga masalah? Tapi sebagai anak Tuhan, ingat firman Tuhan ini, teguhkanlah hatimu dan jangan takut. Teman Del yang diberkati oleh Tuhan, hal yang membuat kita bisa kuat adalah doa. Dan hal yang bisa membuat kita dewasa adalah masalah. Tapi hal yang bisa membuat kita hancur adalah putus asa. Ada hal juga yang bisa membuat kita semangat, adalah harapan. Maka itu, kita harus hidup memiliki pengharapan. Sebagaimana Tuhan datang kepada bangsa Israel melalui Yesaya,
memberikan pengharapan kepada bangsa Israel. Jangan takut, aku bersama engkau. Dia akan membalas dan mengembalikan segala sesuatu. Keadaan mereka akan dipulihkan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan mereka. Demikian juga dengan diri kita pada saat ini. Mungkin saudara, teman Del, mengalami keadaan yang sama. Ingatlah, teguhkanlah hatimu. Dan jangan takut, percayakanlah hidupmu, masa depanmu, pendidikanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu kepada Tuhan. Kuatkanlah imanmu, teguhkanlah hatimu. Karena orang yang teguh di dalam Tuhan pasti ada jawaban Tuhan. Orang yang teguh di dalam Tuhan pasti memiliki pengharapan. Maka itu, kalau kamu mau supaya kuat, hiduplah dalam doa. Masalah bisa datang, tapi masalah itu bisa membuat saudara menjadi orang yang dewasa. Jangan putus asa, jangan tawar hati, karena itulah yang akan menghancurkan dirimu sendiri. Harus punya semangat, karena itulah harapan yang akan kamu capai. Semangatlah yang akan memberikan kita pengharapan. Teman Del yang diberkati oleh Tuhan, memang dalam perjalanan hidup ini bukanlah perkara yang mudah. Begitu banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan pujian berikut ini. 92,4 Del FM, Connecting You to Toba, masih bersama saya Evangelis Godlive Yakinto. Teman Del yang diberkati oleh Tuhan, perjalanan hidup ini bukanlah perkara yang mudah. Begitu banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Namun bukan berarti kita harus kehilangan sukacita dan tenggelam di dalamnya. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikian juga dengan kita. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus yakin, kita harus teguh bahwa Tuhan bersama kita. Kita harus tetap hidup di dalam ucapan syukur. Ada satu cerita. Pada suatu hari ada seorang yang berdiri di depan kaca jendelanya. Dia melihat ada seorang laki-laki yang mengambil satu barang dari tempat sampah, dan dia mengatakan kepada dirinya, syukur saya tidak menjadi orang miskin. Dan pada saat itu juga ada seorang miskin. Dia melihat orang yang sedang meminta-minta, pengemis, dan dia mengatakan kepada dirinya, syukur karena walaupun saya miskin, tapi saya tidak meminta-minta, saya tidak mengemis. Tetapi ada juga seorang pengemis. Ketika dia berjalan mengemis, dia melihat ambulans yang lewat, dan dia mengatakan kepada dirinya, syukur kepada Tuhan karena saya masih sehat. Dan ketika seorang sakit melihat ada seorang yang di dalam rumah sakit itu didorong keluar karena meninggal, langsung dia mengatakan kepada dirinya, syukur saya belum dipanggil Tuhan atau meninggal. Apa pesan yang kita dapatkan dari cerita ini? Sebenarnya pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah sebenarnya tidak ada satu hal yang membuat kita untuk tidak mengucap syukur. Karena kalau kita lihat selanjutnya,
hanyalah orang mati yang tidak bisa bersyukur. Selagi masih ada napas kehidupan, kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan jikalau saudara, teman Del yang mengasihi Tuhan, harus yakin bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Roma 8 ayat 28. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, dan janjinya tak ada yang tak pernah ditepatinya. Maka itu, kuatkanlah hatimu, jangan takut, karena bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Mazmur 138 ayat 7 dan 8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Katakan, Tuhan bersama diriku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit bagian firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar, kami boleh hidup di dalamnya dan hidup memuliakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, menyerahkan semua teman Del yang mendengar renungan ini, supaya apapun persoalan yang dihadapi, mereka tetap kuat, teguh di dalam iman, karena bersama-Mu ada jalan keluar. Kami menyerahkan para siswa, mahasiswa, para pekerja, ibu rumah tangga, para dokter, dan para pemerintah kami, supaya mereka terus hidup dalam kekuatan, kesehatan, dan kami hidup memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah hidup kami hanya hidup untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.